Ya, terima kasih. Ini sepertinya menarik sekali ya untuk kita berlatih mengenai literatur review. Tadi sudah mencontohkan ada 3 database ya Mas Agus ya dari PubMed, Health System Evidence, lalu Hinari. Ya, Ini kebetulan sudah ada satu pertanyaan Mas Agus, jadi mungkin bisa sambil oh dijawab ya ketika silakan. Ya, menjelaskan. ya, Iya, dari Dokter Sani bahwa ternyata penggunaan sistem boolean itu berbeda-beda ya dari tiap database ya. Kalau dari PubMed seperti yang tadi sudah Mas Agus contohkan itu memang sangat friendly dan memudahkan pengguna seperti itu. Tapi ya, kalau ke database yang lain, misalnya ada EBSCO, GSTOR, atau OFFIT, itu bahkan keluarnya malah zero result. Padahal dengan kata kunci yang sama di PubMed bisa keluar banyak, sedangkan dari database lain bisa keluarnya malah nol seperti itu. Nah, ya. apakah memang ada tips-tips untuk memasukkan modifikasi kata itu per database itu berbeda-beda atau seperti apa begitu Mas Agus? Iya, baik. Ya, saya mencoba menjawab ya. Terkait untuk pencarian literatur sebenarnya kembali lagi karena kita kesulitannya adalah lebih sering menggunakan kosakata Indonesia dan ketika kita terjemahkan ke dalam bentuk bahasa Inggris ternyata memiliki meaning yang berbeda. Jadi singkatnya adalah kita mencoba mencari satu kosakata yang menurut kita ini relevan dan dalam artian relevannya adalah meaning Indonesia dengan meaning Inggrisnya itu sama. Itu yang pertama dulu. Ketika sudah sama meaningnya, ya nanti tinggal kita modifikasi. Modifikasinya adalah bisa tadi menggunakan kosakata atau teknik boolean yang menggunakan and atau or atau penggunaan kata caping. Ya sebenarnya habis dari pencarian dari Sunmori ini sebenarnya saya juga akan menggunakan pencarian dari segi Google Scholar. Uh, atau mungkin saya langsung saja seperti ini. Yang mungkin Bapak Ibu sudah sama-sama tahu untuk pencarian Google Scholar itu sebenarnya umum. Namun kembali lagi tadi pertanyaan di awal, kita kesulitan adalah ketika menggunakan salah kosakata, jadi tampilannya bahkan ada tidak muncul hasil pencariannya atau mungkin dia larinya kemana. Nah, seperti tadi kita coba menggunakan kosakata ini. Kalau saya lebih sering menggunakan kata caping untuk teknik boolean. Kenapa? Karena penggunaan kata caping ini sebenarnya itu lebih spesifik pada kosakata itu. Atau mungkin saya coba dulu sebelum masuk ke sana, saya coba langsung saja di search. Dan untuk penggunaan kata cake sendiri, itu ada sekitar 1.240.000 jurnal yang muncul. Dan tidak mungkin semua jurnal ini kita akan lihat satu persatu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah kalaupun kita menggunakan filter yang ada di Google Scholar, ini terbatas. Kalau kita lihat cuma penggunaan tahun, itu saja yang ada. Ya mungkin juga kalau ada filter yang lain itu, bisa, namun kembali lagi karena saya kalau mencari sebuah jurnal kita menggunakan kosakata yang lebih relevan pertama, dan kemudian yang kedua tadi langkah baiknya kita kalau paham teknik boolean kita bisa gunakan langsung terapkan. Misalnya kayak saya menggunakan satu teknik boolean yakni penggunaan kata caping. Di sini tadi di awal 1.200.000, kalau ketika kita menggunakan kata caping di awal dan di akhir, berapa jurnal yang akan muncul. Dan ternyata yang muncul ada sekitar 6.470. Jadi yang bisa kita lihat bahwa untuk penggunaan kosakata yang mungkin awalnya dia melebar, dan ketika menggunakan teknik boolean ternyata lebih kerucut seperti itu. Ini baru satu teknik. Bagaimana misalnya kalau kita menggunakan tadi cake dengan nutrisi, kita pakai kata N dengan caping lagi nutrition. Berapakah jurnal yang akan muncul? Dan ternyata yang akan muncul sekitar 5.000. Nah, ini kembali lagi. Tadi kembali ke awal, bagaimana kita mencari sebuah literatur dan ternyata yang tadinya awalnya melebar atau dia mengkerucut. Ini kembali lagi. Kalau kita paham kosakata yang kita cari, kita bisa menggunakan kosakata pertama. Kemudian kalau kita cari lagi kosakata kedua, kita bisa gunakan lagi. Kalaupun Bapak Ibu yang ada di sini ternyata sudah mencoba di PubMed, ternyata di PubMed belum dapat, ya silakan. Kita bisa cari di Google Scholar. Tapi dengan tadi ada tema
subtema dan subtemanya lagi. Jadi kalau kita Bapak Ibu sudah paham, saya ingin mencari terkait nutrisi, ternyata nutrisi yang ingin saya lihat adalah cake, kemudian dari segi yang subtemanya berikutnya adalah dari segi ibunya kah atau dari segi anaknya, silakan dimasukkan. Jadi untuk pencarian di sini sebenarnya bisa lebih luas. Kembali lagi, kalau hanya tadi penggunaan perbedaannya adalah jika Bapak Ibu menggunakan N itu berarti cuma 2 kosakata. Namun bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu di sini menggunakan kata or? Kalau menggunakan kata or, berapa jumlah jurnal yang akan muncul? Bahkan dia lebih luas, karena tadi kita mencari 2 kosakata, apakah dia cake atau dia nutrisi. Seperti itu. Ya, bagaimana? Ya, Mbak Sandra, Ya, gimana? terima kasih, Mas Agus. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan tips-tips atau pengalamannya dalam ini pasti bukan suatu hal yang asing ya, yang sudah Bapak Ibu dengar. Mungkin bisa berbagi pengalaman ketika menggunakan database. Atau mungkin Dokter Sani, oh ya ini ada tanggapan juga dari Mbak Tiara. Jadi penggunaan tanda kuotasi itu untuk membantu istilah yang persis sama begitu ya, Mas Agus? Iya, betul-betul. Ya, apa mungkin Dokter Sani bisa dibuka mikrofonnya, mau memberikan pengalaman? Sepertinya Dokter Sani pastinya sudah sangat berpengalaman dalam hal literatur review di database-database kesehatan seperti ini. Ya, makasih Bu Sandra. Saya tuh sebenarnya ini pengalaman saya karena saya sering beberapa kali bikin naratif review atau scoping review itu. Tadi itu Mas Agus. Jadi ketika kita pasti pertama kita kalau di kesehatan akan masuknya ke PubMed. Itu pasti itu. Itu sudah automatically karena di sana mesti bisa banyak banget gitu dan memang kalau kita di medis itu ini. Cuma tadi saya tuh selalu terkendala itu. Kalau saya masukkan di GStore dengan keyword di PubMed, itu kan pasti berubah gitu. Kayak kemarin saya nyari, barusan 2 hari yang lalu saya nyari occupational cancer gitu. Di PubMed dengan keyword yang sama di PubMed ketika dimasukkan GStore itu 0 gitu. Di EBSCO malah lebih mirip dengan PubMed. Jadi kadang kalau saya pribadi, saya akan cari beberapa database yang dia sangat kompatibel dengan PubMed-nya. NOR-nya gitu. Nah, jadi di metode paper yang saya buat itu, saya tidak harus menjelaskan secara panjang lebar karena di masing-masing jurnal database itu dari PubMed itu punya kemiripan keyword yang bisa saya copy paste di tempat yang lain, di database yang lain. Termasuk Google Scholar. Google Scholar itu ada advanced search-nya itu, tapi di mana gitu. Tapi kalau terlalu spesifik kita masukkan di advanced search-nya Google Scholar, itu 0. Gitu. 0, tapi nanti kalau agak luas sedikit saja, itu bisa jutaan gitu. Jadi rank-nya Google Scholar itu pengalaman saya ya Mas Agus, itu tricky. Jadi harus tricky dengan masukkan berbagai macam keyword. Cuma kalau kita bikin paper di metode nanti itu akan menjadi penjelasannya akan menjadi sangat panjang dan karena keywordnya itu harus kita masing-masing database harus kita tulis di keywordnya seperti itu. Itu pengalaman saja sih sebenarnya sharing. Begitu Bu Sandra. Baik, terima kasih Dr. Sani. Mungkin seperti yang di awal Mas Agus katakan bahwa Google itu kan memang AI ya yang mengelola ya, sedangkan kalau di PubMed itu sudah kategorinya mungkin sudah ada ahlinya yang mengkategorikan sehingga lebih spesifik. Baik, apakah mungkin Mbak Tiara akan memberikan tips? Kebetulan Mbak Tiara baru selesai menyelesaikan PhD-nya dan pastinya sudah sangat berpengalaman dalam hal literatur review. Mbak Tiara, maaf langsung di spot. Apakah boleh memberikan pengalamannya dalam hal literatur review? Oh iya, terima kasih Pak Sandra. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf ini, saya belum selesai, baru submit, jadinya masih ada proses sedikit lagi. Didoakan aja insya Allah lancar. Enggak, ini cuma tadi menarik juga yang Pak Sani bilang, emang kalau kita pindah ke JSTOR, terus pindah ke jurnal yang lain atau yang database yang lain, setahu saya memang sayangnya harus pakai search term yang berbeda-beda terus Pak Sani. Jadinya bahkan kalau kita lihat di appendix-nya Systematic Literature Review
yang paper-paper yang systematic literature review, mereka akan mengasih search term yang mereka pakai untuk setiap database yang mereka search. Jadi bisa kelihatan ada sedikit-sedikit aja sebenarnya bedanya gitu kan. Ada yang pakai and, or, tanda quote dan segala macam. Tapi memang berbeda. Dari situ juga saya tahu bahwa oh jadi semua database itu punya model search term yang sedikit berbeda sesuai yang tadi Dr. Sandi sebutkan juga sayangnya. Ya. Mungkin gitu Mbak Sandra. Terima kasih. Baik, Mbak Tiara. Mungkin sekalian ada pertanyaan dari Pak Ambo. Ini Mbak Tiara, nanti mungkin itu bisa Mas Agus tambahkan nanti. Kalau untuk kekuatan SLR ini mungkin apa ya, sistematik review ya, atau apakah kuat kita hanya menggunakan satu database saja, atau butuh beberapa kombinasi database, Mbak Tiara, ketika kita dalam metodologi kita? Ini nggak langsung terkait dengan policy brief ya, karena seperti yang tadi disebutkan juga bahwa systematic literature review ini salah satu cara untuk memahami what's out there kan, apa yang ada di luar sana gitu kan. Tapi untuk keperluan policy brief kita bisa bikin scoping review aja sebenarnya yang tidak seribet systematic literature review. Tapi untuk menjawab pertanyaan Pak Ambo, kenapa kita pakai sejumlah database, itu sebenarnya kita mau systematic literature review itu kita itu memuat semua yang sudah dipublish sampai dengan hari ini, gitu kan. Jadi ya sementara ada database yang lengkap di bagian, misalnya di bagian public health, tapi nggak terlalu lengkap di bagian yang clinical. Padahal mungkin yang kita review itu seperti Kak Eka tadi gitu kan, itu ada public health-nya, tapi ada juga clinical-nya, tergantung dari pertanyaan kita. Makanya kita harus pakai beberapa database yang memuat beberapa jurnal yang kemungkinan mempublish tentang hal yang kita mau bikin systematic literature review gitu. Ya, terima kasih banyak insight-nya Mbak Tiara. Semoga Pak Ambo, jika masih ada boleh silakan Pak Ambo mau dibicarakan secara langsung. Oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agus. Ada yang mau ditambahkan lagi terkait dengan pertanyaan Pak Ambo maupun Dr. Sani? Ya baik, mungkin saya sedikit menambahkan saja terkait untuk pencarian literatur review. Sebenarnya kita bisa menggunakan semua database, namun kembali lagi seperti apa disampaikan bahwa semua database itu terkadang ada yang lebih condong kemana kosakatanya, dan nanti tinggal bagaimana kita mengkreasikan untuk keyword-keyword yang akan kita gunakan. Itu yang pertama. Terus yang kemudian kita juga bisa menggunakan teknik boolean juga untuk mencari kosakata yang kita coba cari. Yang memang pengalaman saya sendiri ternyata untuk mencari sebuah literatur review itu sangat butuh waktu. Namun kalau kita sudah paham keyword dan kemudian teknik yang kita ingin gunakan, sebenarnya itu lebih mudah. Hanya mungkin kembali lagi bahwa terkadang ada beberapa keyword-keyword itu yang sebenarnya di beberapa jurnal itu ada, dan ternyata jurnal yang lain itu tidak ada. Ya mungkin perlu kesabaran juga sebenarnya untuk mencari. Dan kemudian juga dalam systematic review adalah karena tadi dia kumpulan beberapa jurnal, dan kita juga bisa identifikasi bahwa di dalam satu jurnal systematic review, dan pasti juga ada kecenderungan dari penulis tersebut lebih condong mengikuti atau mengambil dari jurnal mana. Jadi kita juga sedikit memperkaya bahwa satu jurnal systematic review ternyata dia kumpulan beberapa jurnal, dan di dalamnya juga kita bisa mengambil kecenderungan dari salah satu penulis mengambil jurnal atau topik yang lebih kemana, seperti itu. Itu sih Mas Sandra. Ya. Ya, terima kasih banyak Mas Agus. Ini waktunya tinggal 3 menit untuk sesinya Mas Agus. Ada yang masih harus ditambahkan lagi? Untuk saat ini sepertinya saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui. Ya, sambil juga saya belajar dengan Bu Tiara, Dr. Sani, dengan Pak Ambo terkait informasi tadi terkait literatur review. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk sesinya Mas Agus. Nanti materinya kami bisa dapatkan di mana ya? Ada di website ya, atau akan di-share ke peserta? Ya, untuk materi yang saya sampaikan pada hari ini akan di-search, ya, akan dikirim di website, ya, bisa diakses di website. Baik, terima kasih banyak Mas Agus untuk sesinya. Baik,
Mungkin sebelum kita lanjut ke ke sesi yang berikutnya, sesi terakhir dari Mbak Sita mengenai framing a policy brief, ada 2 pertanyaan tadi tentang knowledge translation dari dari Ibu Dian dan juga dari Dr. Sani. Apakah Mbak Sita sudah ada dengan kita? Sudah ada, Mbak. Ya, baik, Mbak Sita, ini saya bacakan ya pertanyaan dari Ibu Dian. Bagaimana cara knowledge translation yang tepat sehingga policy brief yang kita buat itu bisa diterima oleh pemegang kebijakan? Lalu pertanyaan dari Dr. Sani, untuk bisa mengetahui kualitas evidence itu apakah ada caranya? Karena kita harus mengetahui menggunakan evidence yang kuat. Untuk itu perlu tidak kita harus tahu kualitas evidence tersebut. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. 2 pertanyaan yang penting dan $1 million questions gitu ya. Cara menulis knowledge translation yang baik supaya bisa diterima oleh stakeholder. Ya, justru itu yang sedang kita akan coba pelajari sekarang. Tetapi intinya adalah Bapak dan Ibu, bayangkan Bapak dan Ibu adalah seorang chef gitu ya. Seorang chef yang handal, juru masak yang handal. Bapak dan Ibu punya keahlian untuk meramu bahan-bahan makanan menjadi sebuah masakan yang luar biasa enak begitu ya. Tetapi pertanyaannya tentu saja, apakah semua masakan Bapak dan Ibu akan diterima oleh konsumen Bapak dan Ibu? Tentu saja belum tentu begitu jawabannya ya. Kenapa? Karena konsumen juga punya preference, ya kan? Mereka punya kesenangan tertentu. Misalnya mereka ada yang tidak suka masakan yang pedas, ada yang suka masakan yang pedas, ada yang suka masakan Chinese food mungkin, ada yang suka Western food, ada yang suka Japanese food dan sebagainya. Setiap konsumen punya preferensi yang berbeda. Nah, tugas seorang chef adalah membuat masakan yang disukai oleh konsumen tersebut berdasarkan preferensi mereka tentu saja. Jadi kalau kita bayangkan dalam situasi seperti itu, Bapak dan Ibu sebagai peneliti sebetulnya punya banyak tools begitu ya, punya banyak bahan untuk menulis sebetulnya. Tetapi apa yang Bapak dan Ibu tulis harus fit atau harus cocok dengan apa yang menjadi preferensi dari pembacanya. Preferensi pembacanya itu apa? Preferensi pembaca itu bisa macam-macam. Preferensi pembaca itu bisa berdasarkan prioritas apa yang saat ini ada di tangan beliau, begitu ya. Kalau itu topik yang berada di luar prioritas beliau, tentu saja kemungkinan besar sebaik apapun Bapak dan Ibu menulis, policy brief tersebut mungkin sulit untuk diterima oleh pembacanya. Jadi nomor 1, prioritas. Apakah topik tersebut sesuai dengan prioritas pada saat tersebut? Hal lain yang juga penting untuk dipahami adalah bahwa ya seperti masakan juga, masakannya enak tapi kalau tampilannya tidak menarik tentu saja konsumennya juga mungkin kehilangan selera begitu ya. Nah jadi policy brief tersebut bukan hanya diisi dengan kata-kata yang persuasif tetapi juga ditampilkan dengan cara yang menarik yang tidak membuat pembacanya bingung atau kewalahan ya, overwhelm begitu karena ada terlalu banyak informasi mungkin yang ada di situ, bahasanya mungkin rumit atau terlalu panjang dan seterusnya. Jadi
ini merupakan tantangan tersendiri karena sebagai peneliti mungkin kita terbiasa menulis untuk pembaca yang ya kita harapkan seseorang punya latar belakang kira-kira miriplah dengan kita begitu sehingga bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Tapi tidak semua policy maker seperti itu. Tidak semua policy maker punya pemahaman yang sama mengenai sesuatu. Jadi kalau kita menulis dalam gaya bahasa yang sulit untuk mereka pahami, maka tentu saja policy brief tersebut menjadi tidak menarik juga untuk pembaca. Terutama kalau kita terbiasa mengcopy paste begitu dari laporan penelitiannya menjadi policy brief begitu ya. Kemungkinan besar bahasanya menjadi tidak menarik. Ada hal lain lagi yang mungkin juga berpengaruh, yaitu bagaimana caranya dia menunjukkan tadi urgensinya dari masalah. Jadi memang sudah masuk ke dalam daftar prioritas beliau mungkin, tetapi kalau kita tidak bisa menunjukkan urgensi dari masalah tersebut, tidak bisa menunjukkan apa ya bahayanya kalau kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kita tidak berhasil menunjukkan itu, maka kemungkinan besar juga policy brief tersebut menjadi kurang daya kemampuannya untuk menarik minat dari policy makernya. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan dalam menyusun sebuah policy brief yang bisa diterima atau menarik bagi pembacanya, yaitu policy maker. Yang lain lagi tentu saja terkait dengan apa rekomendasi yang disampaikan. Misalnya rekomendasinya adalah sesuatu yang beliau sudah ketahui dari dulu tanpa perlu diberitahu oleh siapapun begitu ya, tanpa perlu ada penelitian lain begitu ya. Mungkin juga beliau tidak akan tertarik, mungkin beliau akan mencari rekomendasi-rekomendasi apa yang opsi yang lebih inovatif, yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya dan seterusnya. Atau kalau misalnya rekomendasi tersebut sebetulnya bukan rekomendasi yang benar-benar out of the box, tetapi beliau diberitahu caranya supaya rekomendasi tersebut bisa dijalankan, operationable begitu, itu akan lebih menarik bagi policy maker. So anyway, ada banyak caranya dan nanti Bapak dan Ibu akan mempelajari hal ini seraya sambil berlatih menulis tentunya ya. Karena menulis policy brief ini seperti berlatih naik sepeda begitu ya. Harus dicoba. Kalau kita tahu teorinya tapi tidak pernah dilakukan, ya kita tidak akan bisa. Jadi memang harus dicoba ditulis dan dari situ kita belajar. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua mengenai kualitas dari evidence. Nah ini menarik juga. Kualitas dari evidence. Jadi Bapak dan Ibu di WHO kalau saya tidak salah itu mereka punya apa yang mereka sebut sebagai grade system gitu. Nah grade system ini melihat tingkatan dari evidence, mulai dari yang dia sebutnya high quality sampai yang low atau even lower gitu quality. Well, presumably gitu lah ya, paling tidak. Jadi misalnya yang menjadi gold standard biasanya adalah evidence yang dihasilkan dari studi-studi yang sifatnya RCT begitu. Kemudian evidence yang dihasilkan dari meta-analysis atau systematic review. Evidence dari studi-studi semacam itu dianggap lebih punya high quality dibanding misalnya evidence yang dihasilkan dari studi-studi yang sifatnya observasional begitu ya, atau case study ya. Jadi dari desain penelitiannya itu bisa menjadi salah satu faktor untuk menilai seberapa berkualitasnya evidence tersebut. Tentu saja kita harus membaca dengan teliti ya di dalam
di dalam bagian metodologi bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Apakah si peneliti sudah mengambil langkah-langkah yang perlu dan adekuat untuk misalnya mengurangi bias. Kemudian apakah metode yang dipilih memang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut dan sebagainya dan sebagainya. Jadi salah satu kunci pertama dalam menilai sebuah evidence adalah dari desain penelitiannya itu sendiri. Mungkin itu berarti kita harus membaca dulu begitu ya. Kita harus membaca dulu artikel yang akan kita nilai tersebut. Tapi sebelum itu sebetulnya juga ada semacam proksi terhadap kualitas evidence-nya. Mungkin bisa dilihat dari rating jurnalnya di mana artikel tersebut dipublikasikan. Ya. Bapak dan Ibu saya yakin sangat kenal begitu ya. Jurnal-jurnal pasti punya rating tertentu. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat apakah artikel tersebut dipublikasikan di jurnal yang bereputasi baik atau tidak. Apakah memiliki sistem peer review yang baik atau tidak dan seterusnya. Ya. Jadi mungkin itu cara-cara sederhana yang bisa kita pakai untuk mencoba menilai kualitas dari evidence. Tentu saja semakin Bapak dan Ibu punya akses terhadap bagaimana sebuah studi tersebut dilakukan, memahami metodologinya, semakin Bapak dan Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa kualitas yang dihasilkan dari penelitian tersebut apakah cukup baik atau tidak, begitu. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan besar evidence yang Bapak dan Ibu bisa coba jadikan semacam referensi begitu ya, adalah evidence-evidence yang memang merupakan hasil dari systematic review. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu ketahui sendiri systematic review itu sendiri metodenya dia sudah menyisir begitu ya, menyisir artikel-artikel yang tidak baik begitu. Sehingga sudah ada saringannya terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu bisa agak lebih confidence untuk melihat hasil-hasil dari systematic review itu lebih berkualitas dibanding hasil-hasil evidence dari penelitian lain. Mungkin itu yang bisa saya coba jawab pada saat ini. Kira-kira apakah Mbak Sandra ada pertanyaan? Ya, saya boleh tanya lagi nggak, Bu Sandra? Oh ya, boleh Pak Sani. Saya sekalian bacakan pertanyaan Ibu Silva, mungkin nanti sekalian dijawab sama Mbak Sita. Jadi Bu Silva menanyakan bagaimana dengan penelitian kualitatif? Apakah itu bisa menjadi dasar dalam formulasi policy brief? Lalu pertanyaan berikut mungkin agak mirip dengan yang sebelumnya, bahwa bagaimana kita tahu riset yang kita gunakan untuk formulasi policy brief itu sudah memenuhi kedalaman dan keluasan yang diperlukan. Ya, silakan Dr. Sani, jika ada tanggapan. Ya. Pertanyaan buat Bu Sita lagi, misalkan begini, kita menggunakan bukan skala penelitian evidence-nya, misalkan taruhlah database WHO. Itu bisa nggak Bu jadikan evidence? Bisa ya, kita biasanya menggunakan database itu. Cuma permasalahannya begini, taruhlah contohnya antara Webometric untuk COVID-19 dengan WHO, itu beda, ada selisih berbedanya gitu, walaupun sebenarnya nggak signifikan. Webometric tidak menjelaskan tentang metodologi, tapi di WHO itu ada metodologinya. Nah, sebenarnya kalau kita dihadapkan pada dua database sekunder yang besar begitu, kita mau tarik problem dari situ, kemudian untuk kita jadikan sebagai problem statement, itu kita harus seperti apa caranya? Apakah kita mengeksklusif yang nggak ada metodologinya, atau kita seperti apa gitu, Bu Sita? In case-nya adalah database institusi yang besar. Ya. Terima kasih banyak pertanyaannya Dr. Sani. Ya, jadi ini kan kalau base skenario-nya ya. Kalau base skenario-nya adalah kalau kita tahu metodologinya maka kita bisa lebih confident begitu. Itu kata kuncinya. Sebenarnya kualitas data itu ya bisa ini juga bisa sangat tergantung kepada seberapa confident kita terhadap evidence yang sudah dihasilkan. Kalau misalnya database yang Bapak dan Ibu miliki tidak punya penjelasan mengenai metodologinya seperti apa,
Tidak apa, tetapi hal tersebut harus apa istilahnya? Disclaimer begitulah ya. Apa istilahnya? Disclaimer. Jadi harus meng-acknowledge bahwa data ini diambil dari sumber data yang sulit diukur kualitasnya. Tapi asal Bapak dan Ibu yakin akan sumbernya, kredibilitas dari yang menghasilkan database tersebut, institusinya begitu ya, itu bisa menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu untuk tetap di-include-kan gitu. Tapi memang yang jauh lebih baik adalah tentu saja yang memang kita bisa ukur atau bisa kita assess lah, paling enggak mungkin ukur agak terlalu kuat gitu lah ya. Mungkin kita bisa assess kira-kira kualitasnya ini seperti apa gitu. Secara cepat. Saya setuju itu Bu Sita. Confidence kata kuncinya dan keyakinan dari kitanya. Ya. Makasih Bu. Terima kasih banyak Dr. Sani. Penelitian kualitatif, apakah boleh? Bu, boleh sekali Bu. Tidak semua penelitian harus kuantitatif gitu ya. Tentu saja penelitian kualitatif juga boleh dan cukup berguna untuk aspek-aspek yang spesifik tidak bisa dijelaskan oleh penelitian-penelitian kuantitatif. Jadi tentu saja bisa. Penelitian kualitatif tidak lebih, kalau saya ya mohon maaf untuk teman-teman yang kuantitatif, penelitian kualitatif tidak berarti lebih rendah kualitas evidence-nya dibanding penelitian kuantitatif gitu ya. Tentu saja tergantung penelitian ya tentunya. Jawabannya semuanya tergantung begitu. Tetapi penelitian kualitatif punya tempatnya sendiri dan selama dia di-refer untuk untuk evidence yang memang tidak bisa didapat dari penelitian kuantitatif, why not begitu. Saya pikir ya tetap bisa dilihat Ibu, karena penelitian kualitatif kan juga ada metodologinya ya, bisa dilihat apakah metodologinya sudah cukup sound begitu untuk menghasilkan evidence yang Ibu dapatkan gitu atau miliki atau kumpulkan. Saya harap itu menjawab pertanyaannya. Ya, ada pertanyaan lagi Kak Sandra? Di kolom chat sudah tidak ada lagi di kolom chat. Silahkan Mbak Sita mau melanjutkan Oh iya, terakhir.